Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Halo, sekarang kita bakal mengadakan acara podcast nih bersama bareng narasumbernya hari ini. Oh, boleh nih, dari sini dulu mungkin kita perkenalan dulu nih, Cindy. Wah, boleh banget. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cindy Meliawan, Angmut dari Sekbid Channel. Ya, perkenalin aku di sini Muhammad Rian Dupa sebagai koordinator dari seksi bidang ya tadi kata Cindy tadi seni dan olahraga. Nah, mungkin dari kakaknya dulu nih, mungkin bisa dijelasin tentang sedikit ya biografi dari kakaknya, mungkin kenapa sih bisa masuk ke UKM PSHT ini, kayak gimana perjalanannya, ya bisa diceritakan lah singkatnya kayak gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Harunuddin Sapikri, biasa dipanggil Harun. Sekarang kuliah di Universitas Lambung Mangkurat, Prodi Peternakan, angkatan 2022. Oh, peternakan ya, Kak. Berarti di pertanian sini ya? Iya, Ya. pertanian. Nah, terus nih aku mau nanya nih Kak, tadi kan Kakak ini di UKM PSHT ini ya. Nah, kalau boleh tahu Kakak sendiri di UKM PSHT ini udah berapa lama sih? Kalau dari UKM PSHT, saya dari maba. Dari maba ya? Tepatnya tahun 2022 itu udah mulai masuk di pengurusan sampai sekarang. Oh, berarti udah jalan hitungan ya 2 tahun nih ya Kak. Boleh nggak sih dijelasin sedikit Kak, kayak gimana sih UKM PSHT ini? Maksudnya tuh lebih kayak bergeraknya di bidang apa aja sih kayak gitu? Sistemnya juga mungkin Ya, bagaimana? sistemnya kayak gimana sih mengejalaninnya gitu? Kalau UKM PSHT ini tepatnya di ULM kan, Ya. itu lebih ke bela diri, Bela yaitu diri. pencak silat. Jadi kegiatannya ya seperti latihan pencak silat yang rutin setiap minggu itu dilaksanakan. Masih habis itu untuk pengurusnya, untuk mahasiswa itu ada latihan untuk jadi atlet. Jadi latihan untuk tanding, untuk mempersiapkan tanding bisa di lingkup Kalimantan atau mungkin bisa juga di luar Oh, Kalimantan. di luar Kalimantan gitu ya. Oke. Oh, dalam tingkat nasionalnya sudah pernah ada? Kalau nasional terakhir kemarin di Universitas Mula Warman sih, itu se-Kalimantan Oh, Kalimantan. tahun 2023 kemarin. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak, itu kan tadi latihan rutinan ya? Ya, Kalau boleh tahu nih, itu latihan rutinannya biasanya di mana nih? Di fakultas sendiri kah atau emang ada tempat latihannya sendiri gitu? untuk saat ini UKM PSHT ULM itu gabung di STIMIK, Oh, STIMIK Banjarbaru. Oh, STIMIK itu berarti di dekat jembatan situ ya? Iya. Oke. Terus nih tadi kan kakak ini ngejelasin tentang sedikit ya keluar dari apa namanya dari Kalimantan Selatan lah di Unmul tadi kan. Berarti hitungannya tadi kayak nyumbang orang lah buat tanding gitu. Ibaratnya ya, jadi lebih memfasilitasi sih Memfasilitasi. dari mahasiswa yang mungkin memang memiliki bakat, memiliki minat di bidang prestasi, terutama ya tanding pencak silat sama kesenian. Oke. Seninya juga ada. Ya ada seni ini sih, seni gerakan. Seni gerakan. Ya. Itu contohnya seni gerakan tuh kayak gimana tuh, Pak? Namanya tuh jurus sih, jadi seni jurus. Jadi yang digerakin, yang ditandingkan tuh keindahan jurusnya itu. Oh, keindahan. Jadi Ya. penilaiannya dari situ ya. Ya. Selama tadi yang udah ditandingkan tadi ya Kak, itu udah pernah meraih prestasi apa aja tuh? Kalau prestasi yang terakhir nih, yang tadi yang di Universitas Mula Warman, itu kami dari UKM PSHT ULM tuh ada 4 orang, 2 4 putri, 2 putra. Oke. Yang putri 2 orang dapat emas juara 1, yang putra 2 dapat perunggu juara 3. Tunggu. Oke, berarti dari putra-putrinya juga ngeraih prestasi lah ya di luar dari Kalimantan Selatan sendiri kayak gitu. Oke. Nah, ini mungkin dari aku sendiri nih Kak mau lebih nanya ke sejarahnya lah. Sejarah UKM PSHT ini dari kapan sih bentuknya gitu? Kalau jelasnya UKM PSHT ini sebelum menjadi UKM terlebih dahulu tuh berdiri tempat latihan. Tepatnya tuh di Banjarmasin. Oke. Di Banjarmasin masih di lingkup kampus. Itu berdiri tahun 1994. 1994. Ya. Itu mulai berdiri, tetapi sayangnya pada tahun itu kan mungkin kurang terkenal ya. Jadi peminatnya masih sedikit.
siswanya juga masih sedikit, Iya. jadi ya nggak seperti sekarang yang bisa banyak lah. Eh, Pada saat itu tahun 1995 pengesahan pertama, kemudian bikin ranting ULM something. tahun 95 itu. Berarti di UKM PSAT sendiri berarti ada dua komisariat berarti ya Kak? Di komisariat BJB sama BJM gitu. Hmm. Oke. Nah, untuk berdiri sendiri UKM itu mulai diresmikan tahun 2007. Oke, berarti pengesahannya di tahun 2007 nih baru diresmikan bahwa Ya. UKM PSAT ini. Diresmikan sama rektor. Rektor. Oke. Nah Kak, di sini Cindy mau nanya lagi nih. Kan Kak Harun nih sudah mulai menjalani 2 tahun lah perjalanannya. Ini nih pasti kan sudah ada pengalaman gitu kan ya. Itu ada nggak sih Kak biasa kendala gitu? Kendala mungkin lebih ke jarak sih. Jarak. Untuk apa ya, mengakrabkan BJM dan BJB. Kan ada jarak sendiri kan. Jadi kalau misalnya hanya di BJM aja itu kurang seru, kurang rame. Jadi kami sering gabung BJM BJB, tapi kendalanya itu karena jarak. Jadi nggak semua bisa hadir. Oke. Padahal harusnya tuh BJM BJB ini gabung. Jadi setiap acara tuh datang, banyak yang datang. Oke. Berarti ya tadi banyak yang datang Hmm. gitu ya. Nah, dari aku sendiri nih Kak mau nanya nih. Kalau boleh tahu nih apa aja sih yang diprogramkan dari UKM PSAT ini? Lebih jelasnya tuh kayak ya hitungannya kayak kita kan lebih kurang lebih kayak himpunan juga. Apa sih yang ada di dalam UKM nih? Kayak ada contohnya kayak ada seksi bidang juga Kak atau apa segala macam kayak gitu Kak. Apa juga ada kayak strukturnya? Nah, Untuk UKM PSAT ini ada dia seperti kaderisasi, itu dia kan untuk merekrut anggota baru, pengurus baru supaya siap untuk jadi pengurus kaderisasi contohnya. berarti ada beberapa tiga kayak contohnya kaderisasi gitu yang diprogramkan juga. Nah, kalau boleh tahu bidang apa aja sih Kak yang ada di UKM PSAT ini? Bidangnya ada 5 sih, ada kaderisasi, ada kesekretariatan, ada kepelatihan, ada dana usaha, ada humas. Humas. Berarti kalau boleh tahu nih Kak, humas ini bergeraknya dalam kayak gimana sih kayak gitu? Kurang lebih kayak himpunan juga sih. Kayak Dia kan juga. mengelola media sosial kayak gitu. Berarti ya kurang lebih aja kayak contohnya tadi humas dan usaha kayak gitu. Kalau bisa kayak himpunan gitu ya Kak. Oke. Terus mau nanya juga nih Kak, selama Kakak di UKM ini kan ya pasti kita juga tahu nih Kakak kan di UKM sudah lama ya, jalan 2 tahun ya. Ya. Pengalaman apa sih yang udah Kakak rasain kayak gitu? Pengalaman yang mengesankan gitulah. Yang mengesankan Yang mungkin sih, bisa diceritakan sedikit kayak gitu. ya. Saya lebih ke ininya sih kalau mengesankan tuh. Karena kita orang baru kan di kampus ini kan datang dari mana-mana aja kan. Iya. Bahkan ada yang dari Jawa, dari Sumatera gitu-gitu kan. Iya. Tapi karena kita ini dari satu organisasi yang sama, dari PSHT, jadi begitu masuk di UKM nih kayak langsung bisa akrab gitu. Oke. Nah itu mungkin jarang di UKM-UKM lain, karena kami begitu ketemu di UKM ini langsung bisa akrab, langsung bisa ya ngobrolnya tuh bisa banyak gitu. Soalnya kan disatukan Iya. dari jauh-jauh tempat disatukan dalam satu organisasi gitu Iya. ya Kak. Jadi bisa langsung akrab gitu. Hmm. Oke, itu jadi ya salah satu pengalaman mengesankan lah gitu. Iya. Terus kalau pengalaman yang mungkin buruk lah selama Kakak Kurang di UKM, enak gitu. kurang enak lah bisa dibilang gitu. Apa sih Kak mungkin Kurang yang enak. selama ini dirasakan gitu? Ya itu tadi sih kayak jarak itu. Jarak ya? Ya kami jadi kalau kami kan banyaknya ganti-gantian BJM BJB ini. Jadi kalau misalnya mau BJB aja nanti ya nggak bisa, dia harus ganti-gantian. Tapi karena terkendala jarak jadi ya mungkin beberapa nggak bisa hadir gitu. Oke. Padahal harusnya kan hadir semua yang dari kepengurusan ini gitu sih. Ini kan juga kesulitan dalam hal gimana saat latihan gitu, misalnya ada gerakan yang sulit ataupun apa gitu, itu tuh kayak gimana Kakak ngatasinnya?
itu ngatasin dari aku ya belajar sih. Belajar lebih sih banyak ya itu. belajar aja Karena gitu ya. makin sering ya makin bisa. Ya, Itu aja berarti lebih banyak kayak belajar aja terus kayak Ya gitu. latihan ya. Nah, oke. Apalagi kan kayak mungkin aja yang baru-baru ini kan kayak aduh ini sulit banget gitu. Ya, pasti harus dilatih lagi ya kak. Iya. Yang penting dari minat sih, minat hati sendiri kan. Karena kalau misalnya dari hati udah minat tuh latihan jadi lebih mudah lah, lebih enak. Jadi nggak tertekan kan di hati Iya, itu. betul. Kalau misalnya dari minat sendiri. Meskipun latihannya lama, latihannya berat Tapi menurut orang lain, tapi kalau kitanya minat ya ya nggak betul. berat. Udah niat lah dari diri Iya. sendiri gitu. Nah, terus ini Kak, kan di UKM sendiri ini kan, UKM PSHT ini kan udah ada jadwal tersendiri gitu Kak buat latihan gitu. Nah, jadi seandainya dari lu nih mau nanya, seandainya dari anggota-anggota ini susah diatur tuh buat latihan tuh kayak gimana Kak ngatasinnya? Itu lebih ke ajakan sih kalau Lebih- atasnya. Ya, jadi kalau misalnya ada yang sulit bisa kita ketemuan langsung gitu. Itu cari solusinya. Ya, Ada juga misal kalau ada kendala tuh ya kita mungkin datengin beberapa orang yang dipercaya jadi untuk ngasih motivasi lah ke dia ini gitu sih. Oke. Mungkin ke ini sih, lebih ke tips nih Kak. Ada nggak sih Kak tips buat teman-teman yang nonton nih? Kan ini ya hitungannya podcast gitu ya Kak. Jadi ada nggak sih ini tips buat teman-teman nih cara buat merekatkan teman gitu? Kan kita ya tahu aja teman kadang ada yang susah buat diajak gitu. Caranya tuh gimana tuh buat ngerekatin supaya lebih dekat lah kayak gitu? Terjalin emosional antara Ya. kita. Oh, tipsnya sih lebih ini utamakan organisasi, jangan terlalu ke pribadi. Ya meskipun urusan pribadi tetap utama sih, tapi kalau misalnya kita sudah masuk di organisasi kita harus lebih utamakan organisasi karena di sini kan isinya beberapa orang, terlibat banyak orang, itu urusannya tuh dengan beberapa orang. Jadi kalau misalnya hanya mentingkan diri sendiri ya orang lain jadi keteteran gitu. Betul ya tadi yang kakak, seperti kakak katakan ya memang urusan pribadi emang jadi utama juga. Ya. Cuman ya kita harus Kalau udah masuk itu ya harus lebih Emosional. ya lebih juga mementingkan, jangan hanya mementingkan diri sendiri kayak gitu. Oke. Nah mungkin ini nih mau nanya nih suka duka kakak nih selama berkecimpung lah di UKM PSHT ini apa aja tuh, Kak? Mungkin sukanya dulu deh. sukanya ya itu sih dapat relasi, dapat Ya, kalau kami kan nyebutnya saudara baru, jadi kenal lebih dalam lagi sama yang entah dari Jawa itu, dari Kalimantan Timur kemarin tuh, Kalimantan Tengah gitu. Jadi meskipun kita baru kenal tuh udah langsung bisa akrab. oke, gitu lebih sih, banyak sukanya. relasi gitu Iya. ya. Jadi tahu Jadi- pengalaman orang nih. Gitu. Jadi kalau dapat kenalan, dapat relasi, minta bantuan gampang lagi gitu. Ya, jadi minta tolongin ini, tolongin itu, jadi ada kawan yang bantuin lah. Betul banget. Nah kalau dukanya sendiri tuh Kak, apa aja tuh? Kalau bisa diceritakan. Dukanya di UKM capeknya aja sih. Lebih kecapek aja ya. Iya. Ya Kalau karena dibolak-balik gitu ya. iya jarak ya karena kita kan 2 regional kan, jadi kalau misalnya hanya di BJB aja ya kayak Maaf dong. iya kan ada 2 regional BJB dan BJM, jadi itu ganti-gantian. Capeknya di situ aja sih. Ya itu mungkin jadi pertanyaan terakhir dari aku sendiri ya Kak. Dari sini mungkin ada yang mau Nah, tanyakan ada lagi nih nih. Kak, ada pertanyaan Oke nih. bagus nih. Ini kira-kira rekrutmennya itu kapan nih Kak bukanya? Siapa tahu kan ada nih semua Penonton nih. mau gabung gitu kan asik lagi berbagai macam dari daerah juga nih bakalan ada lagi kita. Rekrutmen kalau dari kami tuh setiap tahun biasanya ganti-ganti bang bulannya tuh, jadi nggak tergantung kondisi lah. Jadi biasanya tuh ya emang akhir tahun dari mulai tahun. ya Oh berarti setiap habis ke masa kepengurusan gitu ya? dari Oktober November gitu. Nah ditunggu aja ya semuanya akhir tahun ini. Oktober November. Oke. Dari sini udah cukup? Sudah. Nah, dari aku sudah cukup juga. Mungkin dari kakak ada satu patah kata terakhir mungkin? Kata mungkin nih ya pesan-pesan ya. Ya boleh. Boleh banget Kak. Ya pesan aja sih buat mahasiswa yang di lingkup ULM,
yang mungkin masih ada minat buat ikut di pencak silat atau mungkin yang sudah jadi warga P1, datengin aja kami. Kami ada di ini, saya kan sudah ada di kampus, sekretariatnya juga ada. Oke. Jadi datengin aja ya, mungkin yang warga P1 atau mungkin ada yang mau ikut latihan, hubungin aja. Di Instagram kami ada Oke. nomornya, bisa dihubungi di situ. Kalau Siap. misalnya ada mau latihan. Oke, terima kasih buat kakak kesan dan pesannya. Mungkin itu saja dari aku dulu. Terima kasih buat Kak Harun nih yang udah mau Iya. berkesempatan pada podcast hari ini. Itu dari aku. Dari sini mungkin. Pengalaman ini berkesan banget nih. Sama juga kan buat kita menginformasikan Iya. buat ke orang lain gitu. Betul banget. Bagaimana nih, ada yang tertarik atau belum? Nanti bisa aja langsung Ya, hubungi. bisa aja tuh di kontak. Mungkin nanti di IG-nya juga ada ya. Ya, di Instagram ada nomornya tuh. Bisa aja tuh teman-teman yang mau nonton. Kalau mau tahu open recruitment-nya kapan, bisa tuh dilihat di IG-nya. Pantengin aja. Oke. Itu dari kami. Terima kasih Kak. Oke. Itu dari kami akhiri podcast hari ini. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.